tumbuhan. Tumbuhan melahirkan anak. Nah, anaknya ini bukan anak. Kalau kita manusia anak kan. Kalau mereka tuh melahirkan pertemanan aja, ya kan? Kurasa gitu sih. Kalau kucing, jangan ngebahas ke hewan lagi. Kucing sama anjing juga kayaknya nggak ada persaudaraan deh. Iya, intinya berkembang biak aja. Berarti di dunia tumbuhan kita jadi tahu dunia tumbuhan itu tidak ada persaudaraan. Karena mereka bisa kawin sama saudaranya sendiri, ya kan? Iya, tumbuhan beda berarti. Intinya tumbuhan melahirkan sesuatu itu bukan anaknya, ya kan? Berarti mereka tuh apa namanya ya? Kalau kucing melahirkan anak, anak kucing. Tumbuhan melahirkan tanaman baru, jadi orang asing berarti, asing. Udahlah, jangan dipikirin pusing. Malah makin pusing kan? Malah bingung. Aku juga pusing. Soalnya mereka bisa kawin sesama saudara, tumbuhan. Berarti sebenarnya kita manusia tuh boleh nggak sih sama saudara? Karena tumbuhan aja boleh. Kenapa manusia nggak boleh ya? Kalau dipikir-pikir. Kenapa ya? Kenapa manusia nggak boleh? Kenapa tumbuhan boleh? Logikanya. Kenapa, woi? Kan tumbuhan berkembang biak. Tapi boleh sesama saudara. Tapi kenapa kita nggak boleh? Bahkan sama saudara sepupu aja kita nggak boleh jatuh cinta, apalagi kandung. Kenapa ya? Tapi tumbuhan boleh. Apa karena kita manusia? Apa karena kita punya otak? Karena tumbuhan nggak punya otak. Jadi kalau tumbuhan punya otak, mungkin dia juga nggak nikahin saudaranya ya. Oh, kayaknya gitu deh. Menurut Kis, tumbuhan kan nggak punya otak. Ya kan? Kayaknya sih, karena nggak punya otak sih. Karena kita ada otaknya, ya kan? Kawin bisa asal jangan nikah. Oh gitu, kata siapa kak? Kayaknya enggak gitu deh konsepnya kak. Kok masa gitu? Betul. Iya, karena otak yang membedakan deh kayaknya. Tapi kan kucing juga punya otak. Kucing boleh nggak nikah sama saudaranya? Manusia tidak pernah melahirkan bayi manusia. Kenapa manusia melahirkan hewan? Nggak ada kayak gitu. Nih, kalau kucing tuh nikah sama anaknya ada nggak? Ibu kucing lahir anak kucing. Anak kucingnya perempuan. Lalu bapak kucingnya menikahin anak kucing lagi. Dan anak kucingnya hamil. Lalu anak kucingnya melahirkan lagi perempuan. Lalu bapak ini telah menjadi kakek buyut. Lalu menikahi lagi cucu buyut kucing. Gitu boleh? Oh, berarti kalau di dunia hewan tuh juga nggak ada dunia ini ya, perpilihan saudara ya. Berarti hewan tuh gitu deh. Kalau kita manusia kan nggak boleh, ya kan? Iya, kita manusia nggak boleh. Misalnya nih, bapak, ibu, ada anak, kita saudara, nggak boleh. Bahkan ke saudara sepupu juga nggak boleh. Pokoknya selama ada ikatan darah turun-temurun, nggak boleh. Tapi kenapa kucing itu boleh? Oh, karena dia nggak ada akalnya. Oh, berarti bapak kucing ini kebanyakan tuh menikahi anaknya sendiri dong. Ya kan? Karena kan mereka satu keluarga, tapi nggak dianggap keluarga sih kayaknya. Karena mereka hanya berkawin-kawin, yang penting ada anak terus untuk dikawinin lagi kan, supaya berkembang biak kan. Di dunia kucing tuh berarti nggak ada persaudaraan, woi. Mereka hanya berpikir untuk berkembang biak saja berarti intinya kan, kuncinya. Iya, bedanya di akal budi kayaknya. Makanya berarti kita kalau manusia berarti kita beda dong logikanya. Kalau kita berpikir, oh kita beda sama kucing, kita beda sama hewan, berarti kita tidak asal berkembang biak. Iya kan? Nggak tahu, nggak ngerti lagi aku. Kucing itu nggak kayak manusia, Kis, nggak ada tahu saudara. Makanya tadi Kis bilang berarti dunia perkucingan kan nggak ada persaudaraan. Iya kan? Oh, berarti kucing tuh sebenarnya ketika habis melahirkan dia cuma tahu itu tuh hanya seekor kucing, bukan saudaranya. Berarti ibu kucing yang menyusui anak kucing bukan karena dia merasa sebagai seorang ibu, tapi ya karena ada kucing aja gitu. Ya nggak sih? Kalau kita ibu, kita melahirkan anak, kita menyusui anak dan menyusui suami karena kita tahu kondisinya, oh ini suami aku mau nenen, oh ini anak aku mau nenen. Tapi kalau ibu kucing dia menyusui anaknya, kayaknya tuh dia nggak tahu kalau itu anaknya deh. Ya kan nggak ada otaknya, nggak ada logikanya. Berarti dia cuma menyusui karena itu kucing aja, karena dia, oh aku ada tetekku nih banyak, ya udah aku tetein aja gitu semuanya gitu kan.
Kalau manusia sama kayak hewan gimana jadinya dunia? Nggak tahu, jangan sampai ke sana. Ini lagi ngurus perkucingan aja nggak masuk otakku. Ya nggak? Baru satu kucing loh ini. Belum ngomongin yang hewan lain. Coba kalau manusia nggak ada akal, pasti semua dikawinin, nggak peduli itu anak apa ibu. Oh gitu, berarti kalau udah manusia melakukan sejenis kucing, berarti dia sudah bukan manusia. Berarti dia seperti kucing. Oh, kakak nggak boleh jahat gitu. Tapi kayaknya kakak benar deh, makasih ya. Mm-mm. Karena binatang, tapi binatang ada otaknya tahu kak? Coba kita nih. Kita misalnya makan. Makan makan ayam. Di kepala ayam ada otaknya. Makan makan daging sapi. Ada otak sapi, otak-otak. Otak-otak tuh dari otak sapi nggak? Yang orang Jakarta jualan kemarin kan ada makan otak-otak dicocol sama sambal kacang. Itu otak sapi ya? Otak-otak sama otak sapi sama nggak? Aduh kok jadi malah jadi otak-otak sapi. Ini tadi kita topiknya apa dah? Sebentar. Kita tadi lagi ngomongin apa? Kenapa jadi ke otak-otak? Aku jadi teringat otak-otak yang aku makan di Jakarta. Kenapa jadi ke otak-otak? Kita tadi ngebahas tentang apa, woy? Oh ya, hewan itu sebenarnya ada otaknya. Otaknya ada tahu hewan. Otak hewan ada. Nggak percaya otak hewan ada. Coba nih ya. Kalian nggak percaya. Kalian bilang otak kita yang membedakan manusia sama hewan. Hewan ada otaknya. Nih coba. Tapi lain otak-otak deh kayaknya. Otak-otak lain deh kayaknya. Otak-otak lain. Kayaknya otak-otak tuh diolah dari otak-otak. Otak-otak. Kenapa jadi otak ya? Otak hewan. Nah, ada otak hewan. Otak hewan. Ada. Fungsi otak hewan, seperti halnya manusia, memproses informasi sensorik, mengendalikan gerakan, dan mengatur fungsi tubuh yang penting lainnya. Nah, kayak kucing, dia menjilat tangannya, menjilat bulu-bulunya, mandi dia kan. Itu tuh dia pakai otak tahu. Beneran. Pakai otak dia. Terus apa yang membedakan otak kucing sama otak manusia ya? Kenapa manusia nggak boleh ini ya? Terus ntar kucing apakah tahu itu anak? Kenapa? Gimana cara kucing? Kucing bersaudara. Kucing apakah bersaudara? Susah cara searchingnya gimana ya? Itu loh yang sering pikirkan. Kucing itu kira-kira dia bersaudara enggak? Karena kata kalian kan dia bisa menikahi anaknya sendiri. Susah ya. Kayaknya dunia perhewanan ini lebih susah dari dunia manusia aja sudah sulit, ditambah dunia perhewanan lagi. Semua sudah kodrat, masing-masing makhluk mempunyai akal atau otak. Berarti nggak ada bedanya manusia sama hewan sebenarnya kalau gitu kak. Berarti selama ini kita kena tipu nggak sih? Sama ini, sama ilmu pengetahuan. Coba kalau menurut kakak nih, coba Kis nanya ya. Apa perbedaan manusia sama hewan gitu aja sekarang? Kalau tumbuhan kan ada beda tadi. Manusia sama hewan dah. Ini yang jadi pertanyaan Kis. Kayaknya manusia sama hewan ini dekat deh. Berteman kita, bersahabat. Kayaknya manusia sama hewan